Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Jadi, apa itu Malari? Malari adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta pada periode Indonesia era Orde Baru. Kejadian yang berwujud demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial ini menjadi salah satu peristiwa penting semasa rezim Orde Baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendatangi narasumber kita, yaitu salah satu guru di SMAN 1 Karawangi, yang mana beliau mengajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Didi Rohyadi Hadiat. Jadi kita di sini mau mewawancara tentang materi yang ada pada masa Orde Baru, yaitu Malari. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu tentang peristiwa Malari? Tahu sedikit dari informasi yang dibaca dan yang didengar, sebab Bapak tidak pernah mengalami, jadi hanya berdasarkan informasi yang dibaca sedikit-sedikit. Menurut Bapak, apa penyebab peristiwa ini? Penyebab peristiwa ini utama tentang ketidakstabilan pemerintahan di Indonesia, terutama pada waktu itu masalah ekonomi dan ketidakadilan serta korupsi. Jadi pada tahun kurang lebih 1974 tahun 70-an, peristiwa Malari ini kan dari 74. Pemerintah kita kerjasama dengan negara lain, sesuai dengan Jepang tentang penanaman modal asing. Tapi kerjasama itu lebih menguntungkan pihak lain, tentunya pihak asing, bukan menguntungkan negara sendiri, bukan menguntungkan rakyat dan sivil, mahasiswa yang punya kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat dengan bahasa negara memberikan reaksi. Jadi supaya pemerintah membatasi penanaman modal asing yang hanya menguntungkan pihak asing. Kemudian masalah korupsi juga pada waktu itu meningkat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian harga juga naik. Jadi meskipun tiga hal yang pertama menuntut supaya kerjasama dengan negara asing ditinjau kembali karena menunjukkan kedua, korupsi harus dibahas, harus dikurangi kalau bisa dihilangkan. Dan yang ketiga, masalah perlindungan harga kebutuhan orangnya, harganya dengan terlalu tinggi sehingga menyusahkan rakyat. Apa tujuan dari Perdana Menteri Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, atas dasar apa yang berujung demonstrasi mahasiswa? Itu yang tadi saya sebutkan pertama, ini dalam rangka kerjasama dengan negara Indonesia untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Kepentingan, ya kalau menurut ininya, idealismenya ya untuk kepentingan kedua belah pihak, tapi dalam kenyataannya banyak bukan Indonesia, bukan asing. Itu kepentingannya sangat besar sekali untuk bisa mempertahankan ataupun menjaga agar penanaman modal asing khususnya dari Jepang itu bisa tetap dilakukan di Indonesia dengan model yang tentu seperti mereka inginkan, jadi menguntungkan mereka sendiri sebetulnya, walaupun yang ngomong dengan Indonesia, dengan Indonesia. Jadinya seperti itu. Bisakah Bapak ceritakan mengapa mahasiswa menolak masuknya investasi dan mengapa dikatakan bisa merugikan masyarakat Indonesia? Jadi sebetulnya mahasiswa bukan menolak investasi, tapi menolak investasi yang merugikan Indonesia, yang menguntungkan pihak yang lain. Jadi mahasiswa menginginkan supaya penanaman modal asing berupa investasi itu
bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, bisa meningkatkan devisa negara. Jadi bukan merugikan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat investasi mereka mungkin lebih banyak keuntungannya kepada asing, bukan kepada kita. Misalnya mungkin di dalam pembagian keuntungan tidak 50-50 misalnya, atau tidak lebih besar ke Indonesia ke sana kecil, tapi sebaliknya bisa lebih ke asing, dan eksploitasi terhadap sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya yang di Indonesia itu lebih merugikan kita, karena mereka perlu kekayaan alam kita mungkin ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, itu menyebabkan kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk kepentingan kita sendiri. Jadi mereka melihat bahwa dengan adanya prosentase pembagian keuntungan ini lebih menguntungkan asing, menguntungkan kita. Jadi kitanya hanya sedikit. Apakah itu berupa kesempatan kerja misalnya, berupa lapangan kerja, atau mungkin juga dari profit yang didapatkan oleh negara. Tidak signifikan dengan pengorbanan yang dialami oleh kita. Itu masalah eksploitasi sumber daya yang kita Dampak apa dari kerusuhan peristiwa Malari ini adalah dicopotnya beberapa tokoh penting dalam pemerintahan beserta penangkapan para aktivis demonstrasi. Salah satu contohnya yaitu mengenal isu Jenderal Sumitro yang katanya ingin menggulingkan Soeharto. Beliau melalui aksi-aksi mendukung mahasiswa. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu benar beliau akan menggulingkan Presiden Soeharto? Itu tidak benar sama sekali. Jadi memang Jenderal Sumitro ini ingin, ya mungkin pandangannya sama dengan mahasiswa, ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi dianggap gagal untuk mengatasi demo, gitu ya, sudah dicopot. Padahal sebetulnya Sumitro juga mencoba untuk menciptakan keamanan, kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai demo ini merugikan negara. Tapi anggapan yang lain, terutama pemerintah Orde Baru waktu itu, seolah-olah Sumitro gagal dalam menjalankan tugas, sehingga dicopot, dianggap sebagai pengkhianat, dianggap mendukung mahasiswa seperti itu. Jadi mungkin itu sebagai satu resiko dalam perjuangan. Jenderal Sumitro melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu memang sudah sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita, di mana kita lebih banyak dirugikan dengan investasi itu daripada diuntungkan. Jadi kan kalau kita lihat di dalam pemerintah ini ada yang pro dan ada yang kontra terhadap rejim yang berkuasa. Mungkin Jenderal Sumitro ini melihat
ekonomi yang mendominasi pada modal asing, serta mengkritis pemerintah Orde Baru yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan kesejahteraan sosial diabaikan. Namun, yang mengelola bukanlah rakyat Indonesia, tetapi para kapitalis asing yang mendominasi di Indonesia. Dan hasil penjualan industri tersebut dijadikan modal membangkitkan negara para kapitalis Indonesia yang hanya sebagai wadah pemilik modal asing. Wawancara dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.